Yang terhormat para dosen pengajar, materi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Nama saya Niwayan Ekawati dengan nomor NIM P 0712-422-0146. Nomor absen 6 dari kelas C, program studi STR afiliasi. Baiklah, saya akan memaparkan materi neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah pada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 7. Tentang konsep asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Kedua, adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Ketiga, pencegahan infeksi. Keempat, rawat gabung. Kelima, evidence base dalam asuhan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah, dan juga tentang kajian jurnal. Keenam, kerjasama dalam tim atau interprofessional education dalam melaksanakan asuhan kebidanan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Terus bayi, balita, dan anak prasekolah. Mulai dari pengertian. Pengertian neonatus adalah bayi baru lahir umur 0 sampai dengan 28 hari. Kemudian pengertian bayi adalah anak mulai umur 0 sampai dengan usia 11 bulan. Kemudian untuk balita itu adalah anak mulai umur 12 bulan sampai dengan usia 59 bulan. Dan anak prasekolah adalah mulai dari usia 60 bulan sampai dengan 72 bulan. Atau konsep dari neonatus bayi baru lahir. Kemudian neonatus bayi baru lahir ini mengalami masa transisi yang mencerminkan suatu kombinasi respon simpati terhadap tekanan persalinan dan respon parasimpati sebagai respon yang diberikan oleh kehadiran mukus, muntah, dan gerakan peristaltik. Periode transisi ini dibagi menjadi 3 atau periode transisional mencakup 3 periode, yaitu pertama periode reaktivitas. Periode pertama reaktivitas atau the first period of reactivity. Kemudian yang kedua adalah fase tidur, di mana disebut juga period of unresponsive sleep. Kemudian periode kedua reaktivitas atau the second period of reactivity atau transisi ketiga. Pada periode pertama reaktivitas itu terjadi dari masa persalinan sampai dengan berakhir setelah 30 menit. Kemudian untuk fase tidur ini biasanya terjadi pada 30 menit sampai 2 jam. Makanya pada saat ini bayi tidak bisa diganggu. Kemudian pada periode kedua reaktivitas itu selama 2 sampai 6. Masing-masing fase adaptasi tersebut itu punya karakteristik tersendiri, di mana periode reaktivitas pertama itu biasanya ada tanda-tanda vital bayi baru lahir yang belum stabil, kemudian terjadi fluktuasi warna dari merah jambu pucat ke cyanosis, kemudian bising usus biasanya tidak ada. Bayi baru lahir mempunyai jumlah sedikit mukus, menangisnya kuat, refleks isapnya juga kuat. Pada periode ini adalah proses periode pelekatan karena bayi baru lahir dapat mempertahankan kontak mata. Nah, kemudian pada fase tidur itu bayi biasanya dalam keadaan tidur. Suara ususnya mulai muncul tetapi masih berkurang. Bayi tidak bisa diganggu, misalkan ditunda dulu untuk memandikan. Nah, proses ini biasanya disebut juga dengan proses pemulihan. Nah, pada periode reaktivitas 2 itu jantung bayi labil dan terjadi perubahan warna kulit yang berhubungan dengan stimulus lingkungan. Neonatus
mungkin membutuhkan makanan dan harus menyusu pada periode ini. Pemberian makan awal juga menyediakan kolonisasi bayi atau bakteri isi perut yang mengarah pembentukan vitamin K oleh traktus intestinal. Nah, selain itu juga neonatus itu mengalami beberapa perubahan fisiologis. Nah, fisiologis neonatus ini itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dan proses vital neonatus. Suatu organisme sedang tumbuh yang baru mengalami proses kelahiran dan harus menyesuaikan diri dari kehidupan intrauterin ke kehidupan ekstra. Perubahan-perubahan tersebut yang pertama adalah sistem pernapasan. Pada sistem pernapasan ini di 24 hari itu mulai bakal paru-paru terbentuk 28 sampai 28 hari, 26 sampai 28 hari masa kandungan itu kedua bronhi membesar. Kemudian di usia kehamilan 6 minggu itu dibentuk segmen bronchus. Umur 12 minggu dibentuk diferensial lobus. Kemudian 24 minggu itu dibentuknya alveolus. Usia 28 minggu dibentuknya surfaktan. Jadi umur 28 minggu itu baru surfaktan terbentuk. 34 minggu sampai 36 minggu itu struktur sudah mulai matang, sehingga kalau ada bayi yang lahir di atas usia 36 minggu itu berarti sudah mulai struktur paru-parunya sudah mulai matang, sehingga kemungkinan besar untuk bisa bertahan. Perubahan-perubahan pada pernafasan ini terjadi atas gerakan pernafasan pertama. Itu oleh karena tekanan mekanik dari torak sewaktu melalui jalan lahir, itu namanya atau stimulus mekanik. Kemudian terjadinya penurunan PaO2 dan kenaikan PaCO2 merangsang kemoreseptor yang terletak di sinus karotikus atau stimulus kimiawi. Ya, biasanya sering disebut stimulus kimiawi. Kemudian ada rangsangan dingin di daerah muka dan perubahan suhu di dalam uterus atau itu disebut stimulus sensorik. Kemudian terjadinya refleks deflasi Haring-Boer. Kemudian perubahan pada peredaran darah. Pada masa fetus, darah dari plasenta melalui vena umbilikal sebagian ke hati, sebagian langsung ke serambi kiri jantung. Kemudian ke bilik kiri jantung, dari bilik kiri darah dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Nah, dari bilik kanan, darah dipompa sebagian ke paru dan sebagian melalui ductus arteriosus ke aorta. Setelah bayi lahir, paru akan berkembang mengakibatkan tekanan arterio dalam paru menurun. Tekanan dalam jantung kanan turun, sehingga tekanan jantung kiri lebih besar daripada tekanan jantung kanan yang mengakibatkan menutupnya foramen ovale secara fungsional. Hal ini terjadi pada jam pertama setelah kelahiran. Oleh karena tekanan dalam paru turun dan tekanan dalam aorta descendens naik, dan karena rangsangan biokimia PaO2 yang naik, ductus arteriosus berobliterasi. Ini terjadi pada hari pertama. Aliran darah paru pada hari pertama ialah 4-5 liter per menit per milimeter. Kemudian aliran darah sistolik pada hari pertama rendah, yaitu 1,96 liter per menit per mililiter. Dan bertambah pada hari kedua dan hari ketiga penutupan ductus arteriosus. Tekanan darah pada waktu lahir dipengaruhi oleh jumlah darah yang melalui transfusi plasenta, dan pada jam pertama sedikit menurun untuk kemudian naik lagi dan menjadi konstan kira-kira 85
40 mm Hg. Nah, selain peredaran darah, juga ada 4 mekanisme kemungkinan hilangnya panas tubuh atau suhu tubuh dari bayi baru lahir ke lingkungannya. Yang pertama itu ada konduksi. Konduksi ini adalah pemindahan panas dari tubuh bayi ke objek lain melalui kontak langsung. Nah, misalkan bisa kehilangan panas saat menimbang bayi tanpa alas timbangan, kemudian tangan penolong yang dingin memegang bayi baru lahir, kemudian bisa juga menggunakan stetoskop yang dingin untuk memeriksa bayi baru lahir. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah hilangnya panas dari tubuh bayi ke udara sekitarnya yang sedang bergerak. Nah, misalkan membiarkan atau menempatkan bayi baru lahir dekat jendela, membiarkan bayi baru lahir di ruang yang terpapar kipas angin. Nah, ketiga itu ada radiasi, adalah panas yang dipancarkan dari bayi baru lahir keluar tubuhnya ke lingkungan yang lebih dingin. Pemindahan panas antara dua objek yang mempunyai suhu berbeda. Misalkan bayi baru lahir dibiarkan di dalam ruangan AC tanpa diberikan pemanas atau radiant warmer. Bayi baru lahir dibiarkan dalam keadaan telanjang, kemudian ditidurkan berdekatan dengan ruang yang dingin, misalkan di dekat tembok. Kemudian yang keempat, evaporasi. Panas hilang melalui proses penguapan, tergantung kepada kecepatan dan kelembaban udara, atau perpindahan panas dengan cara mengubah cairan menjadi uap. Misalkan jumlah panas yang dipakai, kemudian tingkat kelembaban udara, aliran udara yang melewati. Nah, itulah mekanisme kehilangan suhu. Yang keempat adalah perubahan metabolisme. Perubahan sistem metabolisme ini, bayi akan mulai mempertahankan glukosa sendiri. Glukose darah akan menurun dalam waktu 1-2 jam. Kemudian koreksi menurunnya gula dan dengan cara melalui penggunaan ASI, melalui cadangan glikogen, melalui pembuatan glukose dari sumber lain, terutama lemak. Jika persediaan glukose digunakan semua pada jam pertama, otak bayi akan dalam keadaan berisiko. Dan juga energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat dan lemak. Selanjutnya, perubahan keseimbangan air dan fungsi ginjal. Tubuh bayi baru lahir mengandung relatif banyak air dan kadar natrium relatif lebih besar dari kalium karena ruangan ekstraselulernya luas. Fungsi ginjal belum sempurna pada bayi. Keenam, itu ada perubahan imunoglobulin. Pada bayi baru lahir, hanya terdapat gamma globulin G, sehingga imunoglobulin dari ibu dapat melalui plasenta karena berat molekulnya kecil. Tetapi bila ada infeksi yang dapat melalui plasenta, misalkan lues, toksoplasma, herpes simplex, dan lain-lain, reaksi imunologis dapat terjadi dengan pembentukan sel plasma dan antibodi gamma A, G, dan M. Traktus digestivus. Traktus digestivus relatif lebih berat dan lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa. Pada neonatus, traktus digestivus mengandung zat yang berwarna hitam kehijauan yang terdiri dari mukopolisakarida dan disebut dengan mekonium. Enzim dalam traktus digestivus biasanya sudah terdapat pada neonatus kecuali amilase pankreas. Bayi sudah ada refleks mengisap dan menelan sehingga pada bayi baru lahir sudah bisa minum ASI. Gumoh sering terjadi akibat dari hubungan esofagus bawah dengan lambung belum sempurna dan kapasitas dari lambung juga terbatas, yaitu kurang lebih 30 cc. Jadi bayi baru lahir jangan diberikan minum yang lebih dari 30 cc. Hati. Perubahan pada hati ini terjadi perubahan kimia dan perubahan morfologis.
yaitu kenaikan kadar protein dan penurunan kadar lemak serta glikogen. Kemudian sel hemopoietik mulai berkurang. Kemudian enzim hatinya belum aktif benar, daya detoksifikasi juga belum sempurna. Contohnya, kalau pemberian obat chloramphenicol dengan dosis lebih dari 50 gram per kilogram berat badan per hari dapat menimbulkan Gray-Baby syndrome. Keseimbangan asam basa. Nah, pada keseimbangan asam basa ini di mana bayi baru lahir, pH darah waktu lahir rendah karena glikolisis anaerob. Kemudian dalam 24 jam neonatus telah mengompensasi asidosis ini. Ketiga, kita lanjutkan dengan pencegahan infeksi. Pada pencegahan infeksi merupakan bagian yang terpenting dari setiap komponen perawatan bayi baru lahir yang sangat rentan terhadap infeksi karena sistem imunitas masih belum sempurna. Pada bayi segera setelah lahir adalah perawatan tali pusat, yaitu menjaga agar tali pusat tetap kering dan terkena udara atau dibungkus longgar dengan kain bersih. Kemudian ada perawatan mata, mengoleskan salep dan tetes mata jenis tetracycline atau erythromycin pada jam pertama setelah kelahiran ini untuk mencegah penyakit gonoblenure pada neonatus. Kemudian imunisasi. Vaksin hepatitis B segera setelah lahir, setelah kita menyuntikkan vitamin K, dan juga biasanya diberikan BCG dan polio 1 begitu bayi saat sebelum pulang. Perawatan umum pada neonatus yang pertama itu seperti biasa, memandikan bayi setelah 6 jam, kemudian bersihkan darah cairan bayi dengan menggunakan kapas yang direndam dengan air hangat kemudian dikeringkan. Bersihkan pantat dan sekitar anus, gunakan sarung tangan waktu merawat bayi untuk mencegah. Yang keempat, pembahasan tentang rawat gabung. Rawat gabung adalah satu cara perawatan di mana ibu dan bayi yang baru dilahirkan tidak dipisahkan, melainkan disatukan dalam satu ruangan, kamar atau tempat bersama-sama selama 24 jam penuh dalam sehariannya. Tujuannya di sini adalah agar ibu dapat menyusui bayinya dengan baik, kemudian agar ibunya dapat melihat dan memahami cara perawatan bayi yang benar seperti yang dilakukan oleh petugasnya, kemudian agar ibu juga mempunyai pengalaman dan keterampilan untuk merawat bayinya, suami dan keluarga dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu ibunya dalam merawat bayinya, kemudian ibu dan bayi juga mendapatkan kehangatan emosional, jadi untuk lebih mempererat hubungan mereka. Kemudian syaratnya, tetapi tidak semua bayi bisa dirawat di gabung. Syaratnya adalah bisa lahir spontan, bila lahir tindakan dilakukan setelah bayi cukup sehat. Kemudian bayi yang lahir dengan SC dengan anestesi umum dilakukan setelah ibunya dan bayi sadar penuh. Bayi tidak asfiksia selama 5 menit pertama atau nilai Apgarnya minimal 7. Umur kehamilan 37 ke atas, kemudian berat badannya tidak kurang dari 2000 gram, kemudian tidak mendapatkan tanda-tanda infeksi intrapartum, kemudian bayi dan ibunya sehat. Rawat gabung. Selanjutnya pada pertemuan ketiga dan keempat itu dibahas tentang asuhan pada neonatus 2-6 jam dan 4-48 jam. Yang pertama, melakukan anamnese, melakukan pemeriksaan vital sign, pemeriksaan fisik atau head to toe, antropometri, pemeriksaan refleks. Kemudian yang ketiga, membuat analisa data. Keempat, melaksanakan asuhan, memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh sesuai dengan evidence base meliputi asih itu tentang bonding attachment, mempertahankan kontak mata dan komunikasi,
asuh tentang merawat tali pusat, memandikan, perawatan mata, perawatan anus dan genitalia, pemenuhan nutrisi, membedong bayi, mempertahankan suhu tubuh bayi, pemantauan BAB dan BAK, pemenuhan kebutuhan tidur. Asah itu tentang stimulasi dengan musik klasik dan spiritual. Dan juga kita langsung praktek anamnese, pemeriksaan fisik dan melakukan neonatus 2 jam, 2-6 jam dan 6-8 jam. Merupakan pelaksanaan dari pelayanan kesehatan neonatal esensial sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 atau huruf A, wajib diberikan kepada bayi baru lahir. Pelayanan sebagaimana dimaksud itu adalah pada saat lahir 0-6 jam pertama dan setelah lahir 6 jam sampai dengan 28 jam. 28 hari. Fisik. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir adalah pemeriksaan lengkap terhadap bayi setelah berada di luar rahim. Dilakukan dari kepala sampai kaki yang bertujuan untuk memeriksa adanya kelainan fisik dan ada atau tidaknya refleks primitif. Ruangannya yang hangat, terang dan bersih, cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan, gunakan alat pelindung diri, alat pemeriksaan bersih, kemudian pemeriksaan secara sistematis head to toe. Jika ada kelainan, lakukan kolaborasi untuk tindak lanjut, lakukan dokumen. Misalnya, jadi ada bayi yang lahir di fasilitas kesehatan atau bayi yang lahir di rumah. Kalau jelas untuk bayi yang dilahir di fasilitas kesehatan itu sudah pasti diberikan perawatan sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir. Tubuh, ya, postur, tonus, dan aktivitas. Posisi tungkai dan lengan kaki bayi sehat akan bergerak. Jadi ketika kita berikan rangsangan pada tungkai dan lengan direfleksikan, bayi yang sehat pasti akan bergerak. Kemudian kulit, wajah, tubuh kemerahan, bibir dan selaput lendir berwarna merah muda dan lembab. Tanda-tanda vital itu hitung pernafasan dan nadinya, kemudian lihat retraksi dada ada atau tidak, hitung frekuensi denyut jantung dan ukur suhunya di aks. Raba kepala sepanjang garis sutura dan fontanel. Perhatikan ketegangan dan ukuran fontanelnya yang sangat besar mengidentifikasikan prematoritas dan hidrosepalus, sedang yang terlalu kecil itu terjadi mikrosepali. Fontanel yang terlalu menonjol mengidentifikasikan adanya tekanan intrakranial dan cekung dapat terjadi pada dehidrasi. Periksa pula adanya kaput succedaneum atau cephalematum, adanya perdarahan. Perhatikan juga kelainan kongenital. Wajah bayi, perhatikan kesimetrisan wajah bayi. Perhatikan juga kelainan kongenital seperti sindroma Down atau Down syndrome. Kemudian lihat mata, periksa ke jumlah posisi dan letaknya mata, apakah simetris atau tidak. Kemudian adanya glaukoma kongenital, katara, ada trauma atau tidak, adanya sekret mata yang mengidentifikasikan. Periksa apakah ada kelainan kongenital atau tidak pada bibir dan langit-langitnya. Kemudian kita melihat apakah bayinya itu sudah bisa mengisap ataukah tidak, mampu dia membuka mulutnya ataukah. Di abdomen juga perlu kita periksa karena ada beberapa bayi saya pernah menolong bayi dengan ususnya di luar, jadi abdomennya terbuka. Nah, seperti itu. Kaji terjadinya kemungkinan hernia. Adakah hernia diafragma pada perut yang sangat cekung? Sedangkan pada perut yang sangat membuncit kemungkinan adanya
megali atau tumor lainnya. Periksa adanya perdarahan pada bayi laki-laki harus diperiksa adanya penis, lubang uretra. Pastikan tidak ada hipospadia dan epispadia. Sedangkan pada skrotum pastikan jumlah testisnya 2. Pada bayi perempuan labia mayor menutupi labia minor, lubang uretra. Terkadang adanya pengeluaran sekret yang berdarah dari vagina yang disebabkan karena pengaruh hormon dari ibunya atau withdrawal bleeding. Periksa adanya kemungkinan terjadi atau saluran lubang anus yang sangat sempit, karena saya pernah punya pasien seperti itu. Dia anusnya terlihat dari luar, kita periksa biasa, namun ternyata di dalamnya lubangnya sangat kecil. Nah, itu ditandai dengan kalau dia BAB, itu BAB-nya akan seperti mie yang keluar, ya, kecil sekali. Jadi perut bayi akan pasti mengalami pembesaran. Bayi dimiringkan ke salah satu sisi, lihat kemudian raba ada tidak atau benjolan, adanya kelainan spina bifida yang bisa kita lihat pada. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan refleks. Pemeriksaan refleks primitif terdiri dari refleks primitif oral seperti misalkan refleks hisap atau shaking, refleks menelan, kemudian routing refleks, refleks glabellar, kemudian asymptotic neck refleks, kemudian ada refleks Moro, swimming refleks. Jadi itu bisa kita melaksanakan asuhan memenuhi kebutuhan asah asi asuh. Kita mengenal dengan asah. Apa itu asah? Merupakan stimulus mental yang menjadi cikal bakal proses pendidikan untuk mengembangkan mental, kecerdasan, keterampilan, kemandirian, kreativitas, dan produktivitas. Pada neonatus, dengan mengusahakan rasa nyaman, aman, menenangkan, memeluk, menggendong, menatap bayi, mengajak tersenyum dan berbicara. Itu kita memberikan memenuhi kebutuhan bayi melalui ASA. Di sini ada bonding attachment pada neonatus. Itu bisa melalui pemberian ASI penuh, rawat gabung, kontak mata, kemudian hitung skor bondingnya. Kemudian tahapan bonding attachment, satu perkenalan atau acquaintance dengan melakukan kontak langsung. Keterikatan atau bonding attachment, perasaan sayang yang mengikat satu sama lain. Keuntungan kontak dini: 1. Kadar oksitosin dan prolaktinnya meningkat. Kemudian yang kedua, refleks hisap sedini mungkin. Ketiga, pembentukan kekebalan aktivitas dimulai. Kemudian yang keempat, mempercepat proses bonding antara orang tua dan bayi. Kebutuhan tentang asuh. Di sini adalah pemenuhan kebutuhan nutrisi. Ya, pada neonatus, ASI satu-satunya sumber nutrisi di mana mengandung zat gizi yang lengkap. Kebutuhan minum, ya, kita berikan kepada bayi sesuai dengan kebutuhannya. Bayi harus segera disusui setelah lahir 1 jam pertama dan lanjutkan selama 6 bulan. ASI eksklusif. Kemudian disusui secara on demand, jadi agar produksi ASI menjadi adekuat. Nah, apa peran bidan di dalam memberikan asah, asih, dan asuh ini? Peran bidan itu membantu menciptakan ikatan antara ibu dan bayi dalam jam pertama kelahiran. Yang kedua, memberikan dorongan pada ibu dan keluarga. Mendorong ibu untuk melakukan atau selalu mengajak janin berkomunikasi, mendukung ibu dalam hal meningkatkan kemampuan keterampilan untuk merawat. Pada pertemuan ke-5 dan ke-6 itu dibahas tentang asuhan pada neonatus 3-7 hari. Jadi semua sama urutannya: melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, membuat analisa data, kemudian melakukan asuhan pemenuhan kebutuhan asah, asi, dan asuh. Juga kebijakan pemerintah tentang program imunisasi. Asuhan pada neonatus 3-7 hari.
Itu sesuai dengan standar asuhan kebidanan yang dimulai dari pengkajian data, setelah itu melakukan atau merumuskan diagnosa sesuai dengan klasifikasi, kemudian setelah itu melakukan perencanaan, melakukan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, kemudian dievaluasi dan lakukan pencatatan atau dokumentasi. Itu yang terakhir. Data-data yang dikaji itu meliputi data subjektif dan objektif. Pengkajian data yang dilakukan mengacu pada manajemen terpadu balita sakit, khususnya pada kelompok usia kurang dari 2 bulan. Jika seorang bayi muda dibawa ke klinik, petugas kesehatan menggunakan keterampilan komunikasi yang baik untuk menanyakan kepada ibu tentang masalah anaknya, menanyakan tentang pemberian vitamin K. Jadi itu sudah sesuai dengan yang ada di buku KIA ya, pada kunjungan KN1. Kemudian membuat klasifikasi berdasarkan algoritma pada buku bagan dengan 3 warna. Merah muda, bayi sakit berat dan harus dirujuk segera setelah diberikan pengobatan prarujukan. Yang kuning itu menandakan bayi dapat berobat jalan dan membutuhkan pengobatan medis spesifik dan nasihat. Hijau itu berarti bayi sakit ringan dan cukup diberikan nasihat sederhana tentang penanganan di rumah. Dan menentukan klasifikasi. Menilai dan menentukan klasifikasi ini itu ada tanda gejala dan ada klasifikasi. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa kalau yang merah itu berarti penyakitnya itu perlu penanganan khusus. Ini tandanya tidak mau minum dan muntah semua, apa yang diminumnya semua keluar, kemudian riwayat kejang, bergerak hanya jika dirangsang. Jadi itu seperti yang tertera pada layar ini. Ada klasifikasi penyakit sangat berat atau infeksi bakteri berat, kemudian ada infeksi bakteri lokal, ada mungkin bukan infeksi. Jadi tidak ada salah satu tanda-tandanya berarti mungkin bukan infeksi. Terdapat 2 atau lebih tanda berikut. Nah, seperti ini ya, kalau ada diare atau dehidrasi berat, diare dengan dehidrasi ringan, diare tanpa dehidrasi. Jadi itu gejala-gejalanya sudah semua jelas saya baca. Kemudian ada klasifikasi ikterus. Ada ikterus berat, ikterus dan tanpa ikterus. Kalau ikterus berat itu timbul atau kuning pada hari pertama, kurang dari 24 jam setelah lahir, atau kuning ditemukan pada usia lebih dari 14 hari. Kuning sampai telapak tangan, telapak kaki, atau tinjanya warnanya pucat. Ya, itu dikategorikan atau klasifikasikan ikterusnya berat. Kalau kuning timbul pada umur lebih dari 24 jam sampai kurang dari 14 hari, tidak sampai ke telapak kaki atau telapak tangan, itu ikterus. Kemudian tidak kuning. Kemudian lakukan penilaian tentang cara menyusui. Ya, itu sudah sering kita lakukan. Jadi apakah bayinya diberikan ASI dalam jam pertama, itu yang kita tanyakan pada ibunya. Lihat apakah bayi menyusu dengan baik. Jadi seperti tanda ini ada berat badan rendah menurut umur dan atau masalah pemberian ASI. Berat badan tidak rendah dan tidak ada masalah. Jadi itu dengan tanda hijau. Jadi biasanya kalau ada masalah-masalah seperti itu, gejalanya biasanya bayinya agak kesulitan pemberian ASI, kemudian berat badannya menurun atau tetap, kemudian ASI-nya kurang dari 8 kali per hari. Ya. Kunjungan neonatal. Melakukan pemeriksaan pasca kelahiran sebanyak 3 kali. Kunjungan pertama disarankan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa nifas dan neonatal. Itu biasanya kita sebut dengan KN1, dan KN1 itu pada 6 jam sampai 2 hari pasca kelahiran.
Kemudian berikutnya bisa melalui kunjungan rumah atau tenaga kesehatan. Kalau biasanya kita di lapangan itu kunjungan dengan para kader setempat atau kader-kader posyandu itu dimasukkan dengan KN2. KN2 biasanya kita berikan 3 sampai 7 hari setelah kelahiran. Kemudian KN3 itu 8 sampai 28 hari. Ini untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak itu hampir sama dengan yang kita bahas tadi. Pemberian imunisasi. Nah, pemberian imunisasi dasar lengkap itu pada usia 0 sampai 24 jam itu kita berikan hepatitis B. Kemudian umur 1 sampai sebulan, ya umur 1 bulan kita berikan BCG dan polio 1, umur 2 bulan DPT HB atau HIB 1 dan polio 2, kemudian umur 3 bulan DPT HB 3 dan polio 3, polio 2, DPT 2 dan polio 3, 4 bulan HB DPT dan HIB 3, polio 4 dan IPV. Kemudian umur 9 bulan diberikan campak. Jadi inilah program yang imunisasi puskesmas, dan juga ada imunisasi lanjutan. Pemberian imunisasi lanjutan pada Baduta itu DPT, HB, HIB, dan campak dapat diberikan dalam rentan usia 18 sampai 24 bulan. Pada Baduta yang telah lengkap imunisasi dasar dan mendapatkan imunisasi lanjutan, ya DPT, HB dinyatakan mempunyai status imunisasi T3. Ada satu lagi imunisasi dasar yang diberikan sekarang yaitu JE. Biasanya JE diberikan umur 10 bulan setelah diberikan campak atau MR, karena campak sekarang sudah diganti dengan MR. Nah, untuk di masa COVID, selama pandemi COVID-19 ini, pelaksanaan imunisasi masih tetap seperti biasa, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Di mana pada pelaksanaan posyandu itu kita masih tetap mau laksanakan posyandu, asalkan dengan catatan bahwa daerah tersebut tidak tergolong. Nah, ini untuk pertemuan ke-7, di sana kita membahas tentang asuhan pada neonatus usia 8 sampai 28 hari. Intinya sama, yang pertama itu melakukan anamnese, melakukan pemeriksaan vital sign, kemudian membuat analisa dan memberikan memenuhi kebutuhan asah, asih, dan asuh sesuai dengan evidence base. Jadi itu sudah memenuhi kebutuhan asah, asih, asuh, prinsipnya sama. Pada anamnese ini merupakan pengkajian data seperti yang sudah kita bahas tadi. Di atas sudah yang jelaskan sesuai dengan yang tercantum pada PowerPoint yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian tujuannya itu juga untuk memperoleh data, kemudian untuk bisa membentuk komunikasi yang baik antar bidan dengan pasien. Dilakukan saat anamnese itu mengkaji identitas pasien tentunya, ya. Kemudian sering dilakukan. Tanyakan pada ibu atau keluarga tentang masalah kesehatan pada ibu. Yang pertama itu adalah keluhan tentang bayinya, penyakit ibunya, warna air ketubannya seperti apa, riwayat dia melahirkan, riwayat bayinya buang BAK atau BAB-nya, berapa frekuensinya. Dan pemeriksaan vital sign juga langkah-langkahnya, ya, atau head to toe kita sudah lakukan. Kemudian semua persiap mulai dari pemeriksaan, kemudian mendekatkan alat-alat, ya, yang lakukan pemeriksaan fisik. Lakukan pemeriksaan fisik ini itu menilai kadar umum bayi, menilai kesadarannya, menilai warna kulit, dan mengecek vital sign-nya. Di mana kita harus dalam melakukan pemeriksaan kita harus tahu dengan standar-standar yang
normal. Nah, seperti suhu normalnya 36 sampai 375. Kemudian pernafasan 40 sampai 60. Jadi itu kita hitung. Juga denyut jantung bayinya berapa yang normalnya. Kemudian yang keenam, melakukan pengukuran antropometri. Jadi antropometri ada penimbangan berat badan, ada pengukuran panjang badan, dan ada mengukur lingkar kepala bayi. Dia menidurkan bayi telentang dan tetap menjaga kehangatan. Yang kedelapan, memeriksa kepala. Nah, kepala di sini itu salah satu tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah terjadinya hidrosepalus atau tidak, ya. Ada ukuran-ukuran tertentu. Jadi biasanya kalau di lapangan kita memakai buku KIA. Jadi mengukur lingkar kepala bayi dengan memasukkan pada kurva tersebut apakah dia dalam batasan normal. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan mata, periksa jumlah, posisi letak seperti yang sudah dijelaskan pada prinsipnya. Pemeriksaan usia di usia neonatus, bayi dan balita itu. Kemudian memeriksakan hidung, ya, kaji bentuk dan lebar hidung seperti apakah normal. Bayi harus bernafas dengan hidung. Jika melalui mulut harus diperhatikan kemungkinan adanya obstruksi jalan nafas karena atresia koana bilateral misalkan. Kemudian periksa adanya sekret mulut seperti tadi, kaji bentuk bibir. Ini bayinya sudah lebih besar lagi, nggih. Nah, periksa dan pastikan jumlah, bentuk dan posisinya apakah simetris ataukah tidak. Pada bayi cukup bulan, tulang rawannya cukup matang, daun telinganya harus berbentuk sempurna dan lengkung yang jelas. Palpasi pada lehernya, menggerakkan jari di sekeliling leher, ya, leher bayi bisa pendek dan harus diperiksa kesimetrisannya. Ya. Kemudian memeriksa klavikula menggunakan jari telunjuk, meraba seluruh klavikula untuk memastikan adanya fraktur ataupun dan aksila. Periksa kesimetrisan, jadi gerak dadanya, suara saat bernafas, pemeriksaan yang normal di dinding dada dan abdomen bergerak secara bersamaan, ya. Tarikkan sternum dan atau interkostal pada saat bernafas perlu diperhatikan. Pada bayi cukup bulan, puting susu sudah terbentuk dengan baik dan tanpa simetris, dicek pengeluarannya. Payudara dapat membesar tetapi ini normal. Kemudian memeriksa abdomen, amati tali pusat, observasi pergerakan abdomen, raba abdomen, memeriksa adanya massa atau tidak. Lihat adanya pembentukan halus dan genital tadi sudah kita bahas. Jadi intinya hampir sama, memeriksa ekstremitas, memeriksa bahu, lengan dan tangan, kemudian memeriksa tungkai. Yang terakhir itu ada membereskan alat-alat dan melakukan dokumen. Menganalisa data. Menganalisa data, pengelompokan data, ya, data dikelompokkan menurut kecenderungannya dalam menunjang suatu masalah. Misalnya, neonatus, bayi menangis, bayi biru, gemetar, suhu tubuh pada aksilarnya berapa, berarti pertanda adanya hipotermi. Kemudian interpretasi data, masing-masing kelompok data diinterpretasikan sebagai suatu masalah. Misalkan neonatusnya bayi menangis. Masing-masing masalah tersebut dirumuskan sebagai suatu diagnose dengan memperhatikan 3 komponen: masalah, penyebab, dan gejala. Contohnya misalkan hipotermi, data didukung bibir dan ekstremitas biru dan suhunya 35. Intinya apa yang kita tegakkan atau diagnosa yang ditegakkan itu harus ada data pendukung yang pasti dan jelas, sehingga
demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jadi itu adalah ringkasan materi yang saya dapatkan dari pertemuan 1 sampai dengan 7 untuk mata kuliah neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Terima kasih.